Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Ibu doakan kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, prima, dan selalu semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai teks berita. Nah, pada video perkenalan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk membaca buku siswa yang berisi materi mengenai teks berita yang pada pertemuan pertama ini akan kita bahas, ya. Baik. Kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Jadi nanti kalian akan menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengharapkan setelah belajar kalian mampu menentukan bagian struktur teks berita juga kebahasaannya. Tentunya pada sebuah teks berita. Nah, mari kita bahas apa sebenarnya teks berita. Di sini dikatakan bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, yang semuanya bersifat aktual. Artinya apa? Teks berita ini bukanlah suatu teks yang bersifat hayalan, bukan bersifat cerita hayalan atau cerita yang berdasarkan imajinasi, tetapi teks berita ini adalah sebuah teks yang memang melaporkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, ya, menyampaikan suatu informasi yang memang benar terjadi. Nah, apakah peristiwa itu atau kejadian tersebut sedang berlangsung atau sudah berlangsung? Nah, makanya dikatakan bersifat aktual, artinya memang sesuai dengan kenyataan atau bersifat fakta. Paham ya sampai di sini mengenai apa sebenarnya itu teks berita. Kita lanjutkan, kita akan belajar mengenai apa itu unsur teks berita. Jadi teks berita itu memiliki unsur apa saja di dalamnya. Nah, ada 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa ini maksudnya apa sih peristiwa yang sedang diinformasikan? Nah, kalau kalian membaca atau mendengar sebuah teks berita, kalian tentunya akan mengetahui, menemukan jawaban dari apa sebenarnya peristiwa yang diinformasikan. Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, itu akan tergambar dalam teks berita. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks berita, kalian akan menemukan jawaban dari unsur-unsur ini. Peristiwanya apa, di mana terjadi peristiwa tersebut, kapan kejadiannya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa itu terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W plus 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik simbah. Nah, kita bahas dulu yang 5W plus 1H. 5W plus 1H berarti W-nya ini ada 5. Tentunya dalam bahasa Inggris. Yang pertama what, yang artinya apa. Kemudian where, yang artinya di mana. Kemudian when, yang artinya kapan. Kemudian who, yang artinya siapa. Dan why, yang artinya mengapa. Ditambah 1H, yaitu how, yang artinya bagaimana. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik simba. Ini untuk memudahkan kalian mengingat unsur apa saja yang terdapat di dalam teks berita. Nah, apa, di mana, ini merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks berita. Nah, ini terbagi menjadi 3. Ada kepala berita,
ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Jadi seperti sebuah makhluk, kalian mengingatnya seperti itu saja. Ada bagian kepalanya, ada bagian tubuh, dan ada bagian ekor. Tentunya yang namanya bagian kepala letaknya adalah di bagian paling atas. Jadi begitu juga pada teks berita. Yang dimaksud dengan kepala berita apa saja? Nah, yang pertama adalah judulnya. Kemudian kalimat-kalimat pengantar isi dari berita. Nah, ini biasanya pada paragraf pertama. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita ini isinya apa? Ini adalah suatu teks atau kalimat-kalimat yang berisi mengenai penjelasan secara rinci mengenai peristiwa atau kejadian. Ini terdapat pada tubuh berita. Bagaimana dengan ekor berita? Karena dia letaknya paling bawah, jadi ini merupakan simpulan atau penegasan ulang dari isi berita yang disampaikan. Jadi mudah ya, kalian ingat bagian tubuh makhluk hidup saja, kepala, tubuh, dan ekor. Oke. Ibu lanjutkan. Nah, ciri kebahasaan pada teks berita. Kita tahu bahwa sebuah teks berita itu merupakan suatu peristiwa yang bersifat fakta, sehingga dalam kalimat-kalimat dalam teks berita tentunya ada yang bersifat fakta dan ada yang bersifat opini. Kalimat yang bersifat fakta itu artinya yang sesuai dengan kenyataan, sementara kalimat yang bersifat opini itu artinya kalimat yang merupakan pendapat seseorang, pendapat atau pemikiran seseorang. Nah, sekarang apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Kalian tentunya tahu apa itu yang dimaksud dengan bahasa baku, ya. Bahasa yang sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia itu baku. Yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, itu adalah kata-kata yang baku, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini di SD kalian sudah belajar bagaimana kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung berarti yang langsung diucapkan oleh seseorang. Sementara kalau tidak langsung yang disampaikan oleh orang lain yang menyampaikan kalimat seseorang. Nah, itu namanya kalimat tidak langsung. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Karena ini adalah teks berita, tentunya ada konjungsi bahwa dalam teks berita akan kita temukan untuk menerangkan atau menjelaskan kalimat-kalimat dalam berita tersebut. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Nah, ini yang bersifat pemikiran, bersifat sesuatu yang bekerja atas mental seseorang. Misalnya melihat, mendengar. Nah, ini kata kerja mental. Kemudian menggunakan fungsi keterangan waktu. Jadi yang namanya keterangan waktu ini kan berkaitan dengan masalah waktu. Nah, ini fungsi keterangan waktunya terlihat, ya. Kemudian ini pasti ini karena memang kalimat dalam teks berita itu kan bersifat kenyataan. Waktunya akan dibicarakan. Kapan kejadiannya tadi kan kalian sudah kita bahas ya mengenai unsur dalam teks berita. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Nah, ini berkaitan dengan waktu juga, tempo, waktu, temporal. Seperti apa? Contohnya kata sejak, bila. Nah, ini contoh untuk konjungsi temporal. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sepertinya sudah selesai. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, Ibu berharap kalian nanti bisa mengerjakan LK dari informasi singkat yang Ibu sampaikan ini. Akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan yang tentunya berkaitan dengan struktur teks dan kebahasaan dalam teks berita, ya. Tetap semangat, walaupun kita belajar dari rumah, kalian harus merasa bahwa belajar itu adalah penting. Cayo. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.